Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari sabda mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu Prapaskah keempat, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Injil pada liturgi hari Minggu Prapaskah keempat ini mengisahkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini membawa kita kepada hati Tuhan yang selalu mengampuni dengan penuh belas kasih dan kelembutan. Ada 3 figur penting dalam kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Pertama, anak bungsu yang hilang dan yang nakal. Kedua, anak sulung yang protes. Dan yang ketiga, bapa yang baik hati. Pertama, anak bungsu yang nakal. Dalam narasi Injil tadi, ada beberapa cuplikan kenakalan anak bungsu ini. Dia meminta warisan ketika bapaknya masih hidup. Lalu setelah mendapatkannya, dia menjual semuanya. Dia hidup berfoya-foya, hidup boros, dan bersenang-senang dengan para pelacur. Dan yang paling parah adalah dia pergi meninggalkan bapaknya. Tinggalkan Bapa berarti meninggalkan Allahnya. Merantau dan jauh dari rumah Bapa berarti jauh dari Allah. Kedua, anak sulung yang protes. Dalam perumpamaan tadi, ada juga anak sulung yang mengalami krisis di hadapan Bapa. Bisa saja sebagian dari kita tergoda untuk setuju dengan protes yang datang dari anak sulung ini. Dia melakukan tugasnya, dia tidak meninggalkan rumah, sehingga dia marah melihat Bapa memeluk kembali adiknya yang berperilaku buruk itu. Ia protes dan berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi tidak pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk aku bersuka cita. Tetapi untuk anakmu ini, engkau bahkan bersuka cita merayakannya." Masalah mendasar relasi anak sulung dengan Bapa adalah ia mendasarkan segala sesuatu pada ketaatan yang murni pada perintah, pada relasi tanggung jawab. Relasi dia dengan bapaknya ada dalam genggaman relasi larangan dan kewajiban. Dan konsekuensi dari jarak ini adalah kekakuan terhadap sesama yang tidak lagi dipandang sebagai saudara. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, si anak sulung tidak berkata kepada bapa saudara, tetapi dia berkata anakmu, seolah-olah ingin mengatakan si bungsu itu bukan saudaranya. Anak sulung ada dalam bahaya ditinggalkan. Bahkan ia tidak ingin masuk ke dalam rumah. Ketiga, bapa yang baik hati. Di hadapan kenakalan dan kedosaan anak bungsu, ada tindakan kasih yang keluar dari kedalaman hati sang bapa. Ia berlari menjemput, ia merangkul dan mencium anaknya itu. Suatu tanda penerimaan kembali yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Bapa kemudian menyuruh orang untuk memakaikan jubah, cincin, dan sepatu yang terbaik untuk anaknya yang bungsu itu.
Lalu di hadapan krisis dan protes dari si sulung, sang bapa keluar dan memohon kepadanya dengan berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan semua yang ada padaku adalah milikku." Dia mencoba untuk membuatnya mengerti bahwa baginya setiap anak adalah seluruh hidupnya. Para orang tua mengerti dan mengetahui hal ini dengan baik, dan mereka sangat dekat dengan perasaan Allah. Sungguh indah apa yang dikatakan seorang bapa dalam sebuah novel. Ketika saya menjadi seorang bapa, saya memahami Allah. Pada titik ini, bapa membuka hatinya kepada anak sulungnya dan mengungkapkan kepadanya dua kebutuhan yang bukanlah perintah, tetapi kebutuhan hati. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena saudaramu ini telah mati dan telah hidup kembali. Ada dua kebutuhan hati dari sang bapa, yakni bersukacita dan bergembiralah. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Allah adalah Bapa yang tidak hanya menyambut kembali, tetapi juga bersukacita dan bergembira atas anaknya yang telah kembali ke rumahnya. Hati Allah adalah hati yang penuh dengan belas kasih. Hati yang ketika melihat pertobatan seseorang, betapapun besar kesalahannya, ia akan bersukacita. Ia tidak berdiam diri atas kesalahan, ia tidak menuding kejahatan, tetapi bersukacita atas kebaikan, karena kebaikan orang lain adalah milik kita juga. Allah tidak dapat mengampuni tanpa berpesta. Di akhir renungan ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Mungkin saja sebuah kisah fiktif, tetapi kisah yang menunjukkan kebaikan hati dari seorang bapa. Ada sebuah opera pop 3 atau 4 tahun yang lalu dengan tema anak yang hilang dengan keseluruhan ceritanya. Dan pada akhirnya ketika anak itu memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, dia berhadapan dengan seorang temannya dan berkata kepadanya, "Kamu tahu, saya takut bapak saya akan menolak saya, bahwa dia tidak akan memaafkan saya." Dan temannya itu menasihati dia, "Kirimkanlah sepucuk surat kecil kepada bapamu dan katakanlah kepadanya, 'Bapak, saya bertobat. Saya ingin pulang ke rumah. Tetapi saya tidak yakin apakah Bapak akan senang menerima saya kembali. Jika Bapak ingin menerimaku kembali, tolong letakkan satu sapu tangan putih di jendela.' Dan kemudian dia mulai berjalan. Ketika tiba di tikungan terakhir dekat rumahnya, ia melihat rumahnya. Dan apa yang ia lihat di depan rumahnya bukan saja satu sapu tangan, tetapi rumah itu penuh dengan sapu tangan putih, jendelanya, pintunya, dan semuanya. Beginilah Bapa menerima kita, dengan kepenuhan, dengan sukacita, dan dengan kegembiraan yang total. Dan inilah Bapa kita, Bapa yang tidak dapat mengampuni tanpa berpesta, Bapa yang tidak dapat mengampuni tanpa bersukacita,
Bapa yang tidak dapat mengampuni tanpa bergembira. Semoga Bunda Maria mengajar kita untuk menyambut belas kasih Allah, sehingga belas kasih itu dapat menjadi cahaya yang membuat kita memandang sesama kita dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Semoga, amin. Tuhan memberkati.